Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdian. Di sini saya dari kelas Magnum 03 dan Magnum 03 mau mempresentasikan mengenai circular economy. Yang di sini saya mau eh, mengambil benda yang biasa menggunakan metode numerik dan mechanical fluids yang berupa sayap pesawat. Nah, di sini kontribusi. Jadi sini sebelumnya mau saya apa tuh daftar isinya itu jadi ada intention, initial thinking, idealization, instruction. Jadi intention ini sebenarnya saya bakal nge-cover circular economy dan lebih ke secara garis besar fundamentalsnya. Terus initial thinking ini lebih ke detailnya. Kan kalau misalnya kita tadi terapkan pada pesawatnya itu bagaimana sebenarnya ini bisa dibangun dengan metode numerik dan mechanical fluids. Sebenarnya idealization instruction itu sebenarnya intention sama initial thinking itu saya gabungin soalnya kayak mereka agak similar, dan juga idealization dan instruction itu saya juga gabung, jadi banyak kayak planningnya itu intention, initial thinking dan intention initial thinking itu planning, idealization dan instructionnya itu lebih ke eksekusinya ya gitu. Di sini pertama saya mau mau presentasi dulu mengenai circular economy contributions yang dari airplane wings-nya ini. Pertama, dari desain pesawatnya ini, desain pesawatnya ini dirancang biar tahan lama dan mudah perawatannya. Jadi desain modularnya memungkinkan masing-masing komponen sayap diganti atau tanpa perlu membuang seluruh struktur sayap. Jadi kayak kayak menghemat banget bahan-bahan yang dipakai untuk desainnya itu. Dan juga bahan yang dipakai ini ramah lingkungan. Ramah lingkungannya ini jadi kayak memakai kompos yang canggih yang terbuat dari bahan yang dapat daur ulang atau bahan dasar biomaterial. Jadi ibaratnya bahannya itu tidak maksudnya bagus terhadap lingkungan lah. Maksudnya kayak nggak bakal ngeganggu lingkungan gitu kalau secara banyak. Terus tiga, pasti bahannya daur ulang. Yang paling penting dalam circular ekonomi itu daur ulang itu, dan bisa digunakan kembali. Terus juga pencintakan 3D dan manufaktur aditif. Jadi kayak 3D ini menggunakan sedikit limbah material dibandingkan dengan metode manufaktur tradisional. Jadi makanya di sini kayak bisa itu menghem apa namanya bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada numerical methods. Jadi kayak saya membahas tadi sekali dibilang kan saya membahas numerical methods sama mechanical fluid fundamentalsnya sama di airplane mixnya. Jadi pertama untuk numerical methods ini menggunakan namanya finite element analysis. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kayak dijadiin ada border gitu, jadi kayak ibaratnya kayak misalnya analisis dari suatu elemen gitu. Terus juga ada computational fluid dynamics ini, lebih kan kata-kata pasti lebih tahu lah computational fluid dynamics itu apa. eh ANSYS, Siemens, CFD kan, atau enggak CFD Soft, itu kayak software gitu kan. CFD itu sebenarnya itu paling penting sebenarnya sih dalam dalam menganalisis airflow atau gaya lift and drag pada pesawat, pada sayap pesawat. Terus ada funnel methods, habis itu ada multidisciplinary design optimization, habis itu eigenvalue analysis, border layer methods. Sebenarnya ini sama sebenarnya ini boundary layer ini lebih ke itu, ke dimensionalnya sih. Jadi kayak berhubungan sama modelnya. Kalau finite element analysis ini tadi berhubungan sama kekuatannya sih. Jadi kayak lebih ke bahannya itu begitu. Terus juga ada sensitivity analysis, habis itu topology optimization. Ini kayak lebih ke bagaimana biar kita bisa menghemat material, dan juga bukan menghemat material sih, lebih tepatnya lebih ke itu, bagaimana kita bisa membuat material tersebut kayak cocok buat pesawatnya. Dia harus lightweight dan juga memiliki apa tuh, kemampuan-kemampuan yang kita mau dalam pesawat itu sayapnya. Jadi di sini sebenarnya cara eksekusinya paling, kalau misalnya secara garis besar ya paling, kalau misalnya CFD nih, dia pertama kita creating fluid domain dulu, habis itu creating a mesh. Ya kayak fluid domain ini sebenarnya kayak lebih ke boundary layernya gitu sih. Ini kayak kita misalnya ada flow, kita kayak nih misalnya ada sayap nih di sini, kita mau bikin kayak flow gitu yang boundary layer itu isinya kayak flow dari, kan kok pada saat pesawat naik ke udara, kita ibaratnya kayak ada udara mengalir pada pesawat tersebut.
Nah, area ini kita jadiin simulasi di mana pesawat tersebut betul saya pesawat tersebut bakal terjadi yang namanya lift and drag gitu-gitu. Kayak bakal ada fluid yang ngalir ke sayap pesawat tersebut. Nah, terus kita bakal nge-create mesh-nya ini buat pesawat dan area boundary layer itu. Terus kita simulate the flow. Kita kan dari tadi udah lebih sebenarnya sih kalau dalam eksekusi creating a flow fluid domain dan creating mesh itu lebih ke initial thinking, intention dan initial thinking. Simulate the flow. Ya sebenarnya sih initial thinking tuh tadi awal-awal sih sebenarnya ini udah lebih ke idealization sama apa instructions. Jadi kayak kita sebenarnya ini udah tahap eksekusi gitu. Simulate the flow dan verification. Jadi simulate the flow ini kita cek apakah bagus. Terus habis itu kalau udah bagus ya kita coba cek di verification apa lancar atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya bisa kita balik lagi ke bagian awal tadi, cari apa yang kurang gitu, dan biar detail terhadap simulasi dari benda benda apa tuh benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai mechanical fluids dalam airplane wing ini. Jadi sebenarnya ada 3 yang utama sih sebenarnya, prinsip Bernoulli, persamaan kontinuitas, dan bilangan Reynolds. Jadi prinsip Bernoulli ini ya saya langsung lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sebenarnya kalau di sini menyatakan peningkatan kecepatan suatu fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida. Prinsip ini membantu menjelaskan gaya angkat. Nah, di sini rumusnya nih jadi kayak tadi itu lebih ke initial thinking gitu sama intensinya, ini lebih ke realization sama instructionnya. Jadi kayak di sini kan P1 plus 1/2 rho dikali V1 kuadrat plus rho GH 1. Jadi ada potensial energi kinetiknya sini yang bekerja di banyak, kayak di sini ada energi kinetik dan energi potensial. Jadi kayak kalau misalnya mau prinsip Bernoulli itu konsepnya energi kinetik ada, energi potensial ada di situ. Jadi saya sama dengan P2 plus 1/2 dikali rho kali V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, sebenarnya ini konstan sih bisa dibilangnya. Jadi kayak ini sama ini hasilnya bakal sama aja kalau dalam prinsip Bernoulli. Terus selanjutnya ada continuity equation, ini berhubungan sama pengaliran, namanya pengaliran fluida. Jadi kayak misalnya tahap ini sama dengan ini. Jadi kayak ibaratnya kayak prinsip Bernoulli, tapi ini lebih ke namanya pengaliran fluids gitu. Jadi di sini ada rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi A1-nya itu luas, jadi ini luas dari kondisi area pertama. Habis itu V1-nya itu lebih ke kecepatannya. Habis itu A2-nya itu di area yang kedua, V2-nya itu kecepatan pada saat dia di area kedua. Jadi dia saling berhubungan gitu. Ini sama A1 sama dengan V1 tuh sama dengan konstan. Jadi A1 sama V1 sama dengan A2 V2 gitu sih. Oke, sejujurnya sih di sini yang menurut saya paling menarik sih Reynolds number. Jadi Reynolds number ini kita bisa mendeterminasi apakah flow-nya itu laminar atau turbulent. Biasanya kalau Reynolds-nya itu dia di bawah 2000, dia termasuk merupakan laminar flow. Nah, kalau dari di atas segini kayak di atas 3000 itu termasuk turbulent flow. Jadi kayak kita bisa, kalau kita ada angka, kita bisa pakai rumus ini, rho kali V kali L kali rho kali mu itu iya ada dengan keterangan di bawah ini, kita bisa determinasi apakah di bagian area tersebut merupakan laminar flow atau turbulent flow. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.